Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat semuanya? Sehat. Baik, sore ini kita ngaji lagi. Telat 15 menit. Karena tadi baru selesai kajian. Planning lagi, siap-siap lagi. Mohon maaf. Tadi sekarang di pembahasan kemarin pendeta siapa yang ketemu ya, itu namanya siapa ya pendetanya ya? Tekan gon kelahirannya ya. Hah? Pendeta siapa yang kemarin yang ketemu itu ya? Bu Haira. Kok ngerti kok ya? Juga ya. Enggak bukunya. Terus sekarang baca di halaman 42 Ruqayyah, ayo baca. Kemudian beliau pergi untuk kedua kalinya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam. Koyah. Koyahnya itu, koyah itu suaranya itu bagus sekali. Suaranya koyah. Ayo mulai. Ya. Kemudian beliau pergi untuk kedua kalinya ke Syam bersama Maisarah budak Khadijah untuk membawa dagangannya sebelum menikahinya hingga sampai di pasar Busra. Ketika usianya mencapai 25 tahun beliau menikahi dengan Khadijah. Beliau menikah dengan Khadijah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Berarti Nabi SAW kedua kalinya pergi ke Syam. Ya, Nabi SAW untuk kedua kalinya pergi kemana? Syam. Aika Maulidia pergi apa? Masih lanjut yang kemarin J. Untuk kedua kalinya Nabi pergi ke Syam. Aika Maulidia pergi Syam bersama Maisarah. Budak Khadijah. Ini nama panjangnya siapa sih? Untuk membawa dagangan di pasar Busra. Ya, untuk membawa dagangan di mana? Di pasar Busra. Untuk membawa dagangan di pasar mana? Busra. Kemudian Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah ketika usia 25 tahun. Muhammad di usia 25 tahun menikahi Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah sama mama pirang tahun? Papa umur 23 tahun. Ruqayyah belum ada. Ya kan yang tahun. Ya. Terus baca lagi Ruqayyah yang imut-imut. Ketika beliau pergi berhijrah ke Madinah, beliau ditemani Abu Bakar As-Siddiq dan Maula Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, sedangkan yang menjadi penunjuk jalan mereka adalah Abdullah bin Uraikid Al-Laisi. Ia kafir dan tidak diketahui tentang keislamannya. Baik, lihat. Ini tentang hijrahnya ya. Nabi SAW hijrah ke Madinah. Beliau ditemani Abu Bakar As-Siddiq.
dan bekas budak Abu Bakar yaitu Amir bin Fuhairah. Yang jadi penunjuk jalan adalah Abdullah bin Al-Uraikid Al-Laitsi. Ia kafir dan tidak diketahui tentang keislamannya. Nah, sekarang hijrah Nabi Muhammad, Nabi SAW itu berhijrah ke Madinah. Berhijrah kemana? Ke Madinah. Nanti ya ketika setelah diangkat jadi Nabi nji. Ditemani oleh 3 orang ini ya. Satu, Abu Bakar. As-Siddiq. 2, Amir bin Fuhairah. Badan akhirnya FS FFSS. 3, Abdullah penunjuk jalan. Abdullah bin Al-Uraikid. Al-Laitsi. Tiga ya? Ditemani oleh 3 orang. Coba lihat siapa saja diikuti. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Abdullah bin Al-Uraikid Al-Laitsi. Baik. Sekarang kita masuk sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini tadi beliau tumbuh sampai beliau hijrah ke Madinah. Sekarang kita masuk sifat fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. FSB. Ya, sifat fisik Nabi Muhammad. Adik-adik di rumah catat ya, insya Allah Kamis nanti siap-siap apa tadi? Siap-siap apa? Ujian. Nanti ujiannya nanti dikerjakan Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu panjang. Nanti siap-siap dapat hadiah. Nah itu sekaligus absennya ya. Absennya itu lewat ujian tadi. Kalau bisa kerjakan ujian kan berarti kan ikuti pelajaran. Nanti ada absensinya di situ ya. Jadi absensinya tidak perlu mesti menonton langsung, bisa siaran tunda, yang penting catat dan bisa kerjakan ujian nanti di akhir pekan. Apa? Nek Senin ora ujian ya? Senin ora. Sekarang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suntik apa? Suntik sekolah. Suntik apa itu? Apa itu? Corona. Sekarang sifat Nabi SAW. Nah, ayo baca Ruqayyah halaman 44 sayang. Oh ya. Sifat Nabi. Sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak pula pendek, tidak terlalu putih dan tidak pula coklat. Rambutnya tidak keriting dan tidak pula lurus. Saat meninggal tidak ada di kepalanya lebih dari 20 uban. Nah, sekarang coba lihat sifat fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, catat. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek, sedang-sedang saja. Jadi Bapak sedang-sedang saja. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Mama ini sedang kah? 2, tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu coklat. Ya antara itu,
tidak terlalu putih Masih bisa coklat. dan tidak Aku ya terlalu coklat. coklat. Nak kue apa? Aku ya coklat. 3. Rambutnya tidak keriting dan tidak pula lurus. Untuk make up. Kayak gitu coklat. Laila. Kuning. Aku ya kuning. Aku ya kuning. Rambutnya tidak keriting. Saya cok seneng dolan. Tidak pula lurus. Vision ki apa? Hah? Oh, Ya, vision. tidak keriting dan tidak pula apa? Vision. Lurus. Oh, iki aku yang duwe. Vision. Tidak keriting dan Pertanyaan. Apa? Tak pas tanyain sih. Terus FSS. di kepalanya FSB. Apa? Apa nih? uban itu tidak lebih dari 20 uban. Uban ki apa, Pak? Uban itu rambut putih. Nanti sesok papa tuane iki ana uban. umban, Pak. Uban. Itu Oh, kayak Tidak boleh dicabut, tidak boleh diwarnai hitam. rento, itu kan coklat abang. Papa, berarti rambutnya warnanya putih, kalau ini tidak. Uban beliau Iki lah, ini sangat tidak lebih Huruf iki. dari 20 Tak centang, uban. centang. Terus tubuhnya bagus, jarak antara kedua pundaknya jauh, berarti lebar. Ya, tubuhnya bagus. Ya, berarti nggak terlalu lemu, biasa-biasa saja. Nggak terlalu kurus juga, biasa-biasa. Udah hilang, biasa ya kah? Kak aku tak pas tanyain kowe. Coba Rukaya baca lagi, tubuhnya bagus. Baca sayang. Tubuhnya bagus, Terus jarak piye to? Tubuhnya bagus. jarak antara kedua pundaknya jauh, memiliki rambut hingga kedua pundaknya. Nah, rambut hingga kedua pundak. Kayak Mas Bayu itu loh, Mas Bayu rambutnya gondrong. Mas Bayu itu bilang, Bayu, kenapa nggak dipotong? Saya pingin seperti Nabi Muhammad, kata Mas Bayu. Terus saya jawab apa? Alah Mas Bayu, kamu selalu masbuk kok. Mau niru-niru Nabi untuk rambut. Sholatnya telat terus. Saya tak celat. Terus lihat ini, sifat fisiknya lagi yang kelima ya. Tubuhnya bagus. Dadanya lebar. Lebar. Boleh bicara sampai sini ya. Rambutnya gimana tadi? Sampai mana? Rambutnya mana rambut? Panjangnya sampai mana tadi rambutnya? Pundak. Mana pundak? Pundak. Pundak. Rambutnya hingga pundak. Baca lagi Rukaya. Pada suatu waktu. Nanti mau. Rukaya. Pada suatu waktu hingga 2 daun telinganya dan suatu Pernah sampai 2 daun telinganya ya, dan suatu waktu hingga separuh telinganya. Separuh Terus telinganya. sekarang jenggot. Nah ini jenggot nih loh, jenggot. apa kan 2 jenggot? Nah, ya itu ya ora. Jelas ora. Jenggotnya. Jenggotnya baca. Jenggotnya tebal, jari-jari tangannya besar, kepalanya besar, dan 2 tulang persendiannya besar. Nah kita ini tulis aja yang jenggot aja ya. 7 jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, ini gerakan jenggotnya itu kelihatan. Wah, kalau ini kan guru tipis. Terus wajahnya bulat. Baca lagi Rukaya. Wajahnya bulat, matanya sangat hitam, bulu matanya panjang, ujung matanya merah berbulu lembut, dari
dada hingga pusar. Dari dada hingga apa? Pusar. Pusar. Ya, terus Apa cukup dada tuan pusat? wajahnya bulat, tunggu. 8, wajahnya bulat. Matanya sangat hitam, ya, bola matanya yang hitam itu sangat hitam. Kalau hitam Bulu matanya panjang. Bulu matanya panjang. Nah, ini kita ambil sebagian-sebagian aja ya. Baca lagi jika berjalan, Ruqayyah. Jika berjalan, beliau berjalan dengan kuat. Wajahnya berbinar-binar laksana bulan purnama, seakan-akan wajahnya adalah bulan. Suaranya merdu, pipinya lunak, mulutnya lebar, perut dan dadanya sejajar. Tuh beliau kalau berjalan tuh kuat, tuh kelihatan kuat gitu. Wajahnya berbinar-binar, laksana bulan purnama, bukan cemberut, arak nangis terus, bukan nggak tidur siang nangis-nangis pas belajar. Siapa itu ya? Berarti apa tadi, Ruqayyah? Wajahnya apa tadi? Berbinar-binar, laksana bulan purnama, berseri, kelihatan cerah sekali. Gitu. Nomor 11 ya. Jadi bersinar wajahnya, berbinar-binar, layaknya bulan apa tadi? Bulan apa? Purnama. Naiknya bulan purnama. Terus kedua pundak, baca lagi Ruqayyah. Kedua pundak, kedua Hasta. hasta dan bagian atas dada berbulu, pergelangan tangannya panjang, telapak tangannya lebar, lubang kedua matanya panjang, kedua tumitnya memiliki sedikit daging, di antara kedua pundaknya terdapat tanda kenabian seperti Kancing rumah pengantin. atau seperti telur merpati. Jadi Nabi SAW punya tanda kenabian di pundak, di kedua pundak. Di antara kedua pundak ada tanda kenabian. Ini pernah dilihat oleh Salman Al-Farisi. Siapa? Salman Al-Farisi. 12 itu di antara kedua pundak. Di antara kedua pundak ada tanda kenabian. Ada tanda apa? Kenabian. Besarnya tadi kayak kancing atau kayak telur merpati. Telur merpati itu kalau nggak apa-apa. Pokoknya ada tandanya di sini. Pernah Salman itu mau melihat itu, tanda katanya Nabi Muhammad tuh punya tanda itu. Dia ingin lihat tanda itu tadi. Salman Al-Farisi jauh-jauh dari Persia cuma ingin ketemu siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok itu judulnya apa ya besok ya? Besok anak-anak Nabi, Pak. Ya. Besok itu putra putri Nabi Muhammad. Nah, berarti kita cukup sampai situ. Nanti kita akan bahas besok. Ini bagus sekali nih bahasannya. Putra putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tahu, nanti ada namanya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad. Nganggu A. Oh, nganggu A. Kue Ruko. Iya, sama aja bahasa Arabnya tulisannya sama, Ruqayyah. Kan nganggu anak aku nganggu O. Beda, tapi kue anaknya Papa Muhammad Abdul. Kalau Ruqayyah ini anaknya Nabi Muhammad, beda. 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 Nah, kemarin PR-nya apa, Nana? Pero
PR-nya apa? Ada di kamar mandi. Ya, hari Kamis belajar dulu ya. Nanti kan di ujiannya itu pakai Google Form. Nanti yang anak adik-adik nanti saya kasih ujiannya langsung di tempat. Bukunya karya siapa ya? Ini bukunya ya yang di rumah ya. Sirah Nabi bisa dicek juga di toko Ruwaifi 0852 00 171 222. Sirah Nabi karya Imam Nawawi. Ini kita mau selesaikan nih. Ini sudah separuh alhamdulillah. Ini sudah mau separuh nih, ya. Selesaikan nanti sampai selesai ini masya Allah bagus sekali untuk anak-anak karena mereka akan tahu sifat-sifat Nabi SAW. Sejarahnya ringkas-ringkas di sini dipelajari. Apa? Ayo toh baca. Baik. Adab kan PR-nya adab ya. Adab Di kamar mandi. adab di kamar mandi. Coba satu. Yang lainnya adik-adik di rumah bisa kirim gambarnya itu terus tag ini ya, parenting Ruqayyah. Nanti saya tanggapi dan saya akan muat di Instagramnya ya. Biasanya ada Ahmad, Sofia ya. Itu sering kirim itu. Ya. Baik. Sama Ammar ya. Nanti kirim ke situ ya di Instagram parenting Ruqayyah. Instagram parenting Ruqayyah. Baik. Sekarang adab apa ini? Ada di kamar mandi. Adab di kamar mandi atau di kamar kecil atau di toilet. Siapa yang kalau ngising nggak siram? Kadang-kadang. Aduh, Ruqayyah, kenapa lupa siram? Hah? Cepet-cepet. Pergi cepat-cepat ke susu. Nggak boleh. Besok-besok gak diulangi lagi ya. Baik, sekarang coba sebut Ruqayyah dulu. Ruqayyah yang kencingnya biasanya lupa siram ini. Apa? Sebutkan dulu adab satu. Ada kesan. Masuk dengan kaki kiri. Masuk dengan kaki apa? Kiri. Kenapa dengan kaki kiri? Udah ngerti. Nah, karena tempat kotor. Makanya kalau di dalam kamar mandi nggak boleh lama-lama, sesuai kebutuhan. Nggak boleh juga nangis-nangis dalam kamar mandi. Itu Pak. Konek Terus? cilit mureng-mureng. Oh iya. Lagi konek suwe yang mureng salah. Sesuai kebutuhan Ruwaifi. Lagi aku yang duduk salah. Terus Ruwaifi. Dua. Apa sih Pak? Tidak menghadap kiblat. Saat membuang hajat. Kita menghadap kiblat saat membuang. Salah. Semuanya perbaiki. Yang tepat kayak begini. Nomor 2 diganti. Bukan tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Membelakanginya. Ketika buang hajat. Menghadap kiblat. Hah? Oh maaf. Iya. Ketika buang hajat di tempat terbuka. Ketika buang hajat di tempat terbuka. Tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat di tempat terbuka. Contohnya tempat terbuka di mana? Ruwaifi buang air kecil di kalen. Atau di mana lagi? Lapangan. Asalnya nggak boleh karena itu ganggu orang. Taruhlah di tengah hutan sana, di hutan. Ya. Neng sawah kono. Jauh sekali dia buang hajat. Terus mau buang harus dilihat dulu. Oh, mana kiblatnya ya? Oh, sebentar. Oh, kiblatnya sana. Membelakanginya sana. Oh, berarti ngadap situ-situ. Kono ki ada apa toh? Kulon. Kono ki lho. Kiblatnya ndi? Kiblatnya sini. Iya dah. Nah, berarti ngadap sini masih boleh, sini masih boleh. Yang boleh nggak boleh itu ngadap begini. Sholat. Nggak boleh menghadap ataupun membelakanginya. Terus yang ketiga, Adam. Keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Masuknya tadi kaki apa? Masuknya kiri. Ya iya sama. Iya, betul. Terus yang keempat, Nizam. Tidak
Masuk dulu toh, masuk baca apa? Masuk kamar mandi Nizam. Masuk kamar mandi baca apa? Nggak ada di situ. Ruefi masuk kamar mandi baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, coba ditulis doa masuk kamar mandi, ditulis nomor berapa itu? Doa masuk kamar mandi, kamar kecil ya. Aku wis nulis. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu ya. As'aluka kepiye? A'udzu bika minal khubuthi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku meneh, Bang. Buang pada lubang toilet. Coba artinya apa nih? Artinya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya apa? Artinya apa? Tak tulis. Gak ada. Tulis artinya. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu Apa aku anak PS ya? dari setan laki-laki dan setan perempuan. Oh, ada setan perempuan. Ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Khubus itu untuk setan laki-laki, khaba'ith setan perempuan. Pak, buang pada lubang toilet. Nah ini Sabrina sudah kirim PR juga ya. Jazakallah khair, sudah saya lihat. Buang pada lubang toilet. Apanya di lubang toilet? Buang hajatnya. Ya jelas. Masa neng tembok. Nah sekarang pasangannya ini doa keluar kamar kecil apa? Doa keluar kamar kecil. Doa keluar kamar kecil. Apa adik-adik? Ronaka. Memuntahkan buang air. Apa artinya? Ampunilah. Asni jam dulu. Kami mengharap ampunanmu ya Allah. Kami mengharap ampunanmu ya Allah. Oke. Baik, itu cukup dulu. Memuntahkan buang air. Menuntaskan buang air bisa. Apalagi? Cebok dengan tangan kiri. Cebok dengan tangan kiri. Orang nganggo tangan kanan. Orang main HP neng kamar mandi. Orang maam roti neng kamar mandi. Orang nyanyi-nyanyi neng kamar mandi. Orang mutar YouTube neng kamar mandi. Orang halo guys neng kamar mandi. Halo guys. Awas. Ana lupa YouTube utawa sing jenenge iki Diwan to. Aku Fikri Fadlu to. Nang kamar mandi iki di syuting lho, Pak. Kamu lho. Nggak perlu. Kurang gawean. Ya, foto kalau enggak YouTube, Pak. Nang kamar mandi lho, Pak. Baik, sudah cukup? Cak, anak aku PS. Siapa sudah pernah nonton Rafif Kids? Pastilah. Apa paling seneng? Nah, Rafif paling senang. Sudah nonton video terbaru belum? Belum. Belum, nanti diputar ya. Profesi. Iya, sudah. Wes, rajin kau nonton ya, Via?
PR kosong dulu, besok baru kita kasih PR lagi ya. Subrek gini. Baik, jangan lupa yang belum subscribe ya, adik-adik di rumah subscribe. Ngikuti besok lagi ya, kita masih ada 2 hari lagi, Rabu dan Kamis. Setelah Kamis nanti ada ujian ya, nanti kita kasih di Google Form. Semoga semua sehat, panjang umur dan Allah terus jaga dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu yang di rumah toh, sapa dulu. Saya Ruwaifi.